Assalamualaikum, halo, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam Z Speaking. Pemirsa, setiap manusia di dunia ini tentu pernah terluka, kecewa, merasakan sakit yang luar biasa saat menjalani proses hidup. Namun di balik luka, tentu ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Dan dalam Z Speaking kali ini, kami akan berbagi inspirasi terkait proses hidup di mana saya dan Anda yang tentu pernah terluka dan ingin sembuh. Aku terluka, kita terluka dan ingin sembuh. Bahagia dan luka tak bisa dipisahkan dalam hidup ini. Saat bahagia, kita bisa melupakan luka. Saat terluka, kita bisa melupakan kebahagiaan apa yang pernah kita alami. Suka dan duka punya waktu sendiri untuk menyapa tanpa permisi. Begitu pula saya, wanita yang punya cerita sendiri. Begitu pula Anda. Hidup penuh dengan rahasia dan keajaiban. Saya Zeda Salim, single parent, single mom, berusaha untuk tetap tegar di tengah luka yang tak pernah sembuh. Bagi saya, cinta itu suci dan harus dijunjung kesuciannya. Karena pada saat pasangan mengkhianati, hati ini sangat terluka. Karena ketulusan dan pengabdian diabaikan dan tak ada harganya. Berkali-kali gagal dalam berpasangan membuat saya tidak pernah menyerah. Dan tentu kegagalan itu bukanlah suatu kebetulan, tapi semua bersumber dari trauma dan ketakutan besar saya atas kegagalan orang tua saya di masa lalu yang juga sudah bercerai. Di usia remaja, perceraian orang tua saya sungguh sangat melukai hati saya. Teriakan, cacian, cemoohan, dan pandangan sinis orang masih teringat jelas, dan semua berujung pada kondisi psikis saya yang menjadi sangat berantakan dan sangat rapuh. Sampai akhirnya saya pun mengalami kegagalan dalam menjalin hubungan berkali-kali. Dan tentu hal ini membuat saya jatuh dan hancur, dan sempat berpikir tidak ada lagi ketulusan di dunia ini. Semuanya semu dan hanya transaksional. Orang lain, bahkan keluarga, ingin saya bangkit dari keterpurukan dan berusaha memaksa saya untuk tegar setelah mengalami berkali-kali kegagalan dalam berpasangan. Setelah saya menjalani proses hidup yang menyakitkan, dikhianati, dicampakkan, dihina, dan direndahkan. Seandainya saya bisa menjelaskan, saya pun ingin berteriak menjelaskan, saya pun ingin mandiri dan tidak ingin menyusahkan siapapun. Namun sayangnya, sisi psikologi saya belum sembuh seutuhnya. Semuanya seolah membuat saya jatuh dalam ketakutan dan keputusasaan. Saya yakin keluarga dan orang-orang terdekat saya bermaksud baik agar saya lebih tegar dan mandiri. Hanya saja mungkin mereka kurang memahami betapa sakitnya luka yang saya alami sampai akhirnya berkali-kali bahkan ingin bunuh diri. Dan tuntutan mereka, pengabaian mereka, sikap acuh mereka terhadap saya ternyata menimbulkan luka baru dalam diri saya.
Apakah Anda juga pernah merasakan hal yang sama? Kebanyakan orang akan peduli jika kita mengalami sakit fisik, demam, patah tulang, atau kaki tangan dan kepala kita berdarah-darah. Kita diajari untuk pergi ke dokter dan pergi ke rumah sakit. Karena jika sakit fisik ini tidak diobati, maka bisa menjadi lebih parah dan berujung infeksi. Namun ironisnya, kita tidak dibiasakan untuk mengobati sakit batin. Bahkan kita tidak memiliki bekal dan kemampuan untuk menyembuhkan luka batin. Tahukah Anda, sakit fisik jika dibiarkan memang akan memburuk. Tapi luka batin yang dibiarkan pun juga akan berakibat fatal. Semakin parah, menimbulkan komplikasi, bahkan bisa berujung pada kematian. Bunuh diri misalnya. So, jika kita mengalami hal ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Yang pertama, saya terus berusaha menyembuhkan luka, emotional healing. Dengan cara apa? Yaitu lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak berdoa, berikhtiar ke dokter, psikolog, psikiater, hipnoterapi, menjalani terapi, mencari kesibukan yang positif, dan ikhlas menerima keadaan. Saya terus berusaha untuk sembuh. Entah sampai kapan. Bisa Anda bayangkan, apakah mudah berlari dalam kondisi cacat, terluka? Apakah mudah untuk bangkit, tegar, kuat menjalani hidup saat hati kita tercabik-cabik? Apakah mudah? Itulah yang saya rasakan. Yang kedua, saya terus memperbaiki diri. Dengan cara apa? Perbanyak bersyukur dan belajar ilmu sabar. Sabar itu bukan diam, bukan pesimis, pasif dan skeptis, atau menyerah pada keadaan. Sabar itu berjuang, menunggu dengan menyerahkan segala luka hati kita pada Tuhan. Naif jika kita tidak menginginkan pembalasan, karena sejatinya pembalasan adalah bagian dari keadilan. Siapapun mereka yang telah menyakiti kita, cukuplah Tuhan yang membalas. Kita hanya cukup menunggu, berdoa, duduk manis, menerima kenyataan, nikmati hidup dengan rasa syukur, dan jika beruntung, Tuhan akan mengizinkan kita melihat sendiri pembalasan orang-orang yang telah melukai hati kita dan menghancurkan hati kita. Itulah makna sabar. Demikian Z Speaking kali ini. Saya Zeda Salim. Sampai jumpa.